Precious moments spent playing with the children. Precious moments spent Playing with the children, right? Momen berharga yang dihabiskan bersama anak-anak. Precious moments is, what is it? Momen berharga. Teman-teman, pernah lihat ini gak? Valuable, valuable. Apa bedanya sama precious? Precious and valuable, what is the difference? Kalau precious itu ini guys, berharga menurutmu, menurut kita, menurut yang ngomong. Precious. Tapi kalau valuable itu bernilai secara harga, secara ya tinggi lah. For example like this guys, saya bedak ini punya kenangan, umpamanya saya punya pulpen nih, kenangannya banyak nih sama my girlfriend for example, right? Ini precious tapi not valuable, dijual paling berapa? Valuable itu nilainya tinggi, harganya tinggi dari segi harga. Kalau precious dari perasaan kita, alright? Precious sama-sama berharganya, cuman kalau precious itu dari persepsi kita sendiri, ya, belum tentu ada harganya. Kalau valuable udah pasti precious, alright? Tapi ada juga umpamanya lukisannya saya nggak suka tapi dia mahal banget, ya udah itu valuable tapi not precious for me, gitu ya. Precious moments, momen berharga, spends yang dihabiskan cukup tiganya, playing dihabiskan, momen berharga yang dihabiskan bermain bersama. Ini ada bermainnya ya, bermain bersama children, anak-anak. Alright. Kalau satu anak child, right? Kalau anak-anak children. Oke, lanjut dulu. In the fast paced world, ini bisa nanti materinya lihat di grup dulu aja. In the fast paced world, bukan fast. Oh, British yang benar fast. Kalau Britishnya fast, ya. Kalau American fast, ya kan? Fast paced world, world we inhabit. Okay, the moments spent playing. P-nya kurang, playing, gitu dong, playing. Harus semangat. We're children. Ada dua pop song loh, children. Alright, are not just trivial pastimes. Trivial pastimes. Oke, lihat grup dulu bentar. Grup aja dulu ya, pakai grup. They are profound opportunities. For bonding and learning. Okay, in the fast-paced world, what is it? Di dunia yang serba cepat ini, guys, yang bingung yang mana? Fast itu cepat. Kalau pace itu kecepatan. Pace itu kecepatan yang konstan, yang konsisten. Kecepatan konsisten itu pace, P-A-C-E, pace ya, pace. Kalau kecepatan yang tidak konsisten itu speed. Kenapa kok nggak konsisten? Ya, lihat aja orang balapan, emang kecepatannya sama, 50 terus atau 100 terus, enggak, ngerem dulu, mana dulu. Tapi kalau kecepatan ini, pace itu kecepatan yang konstan. Kayak temenmu bisa bikin pahat apa ya, bisa bikin kerjaannya, dia bisa nyelesain 3 dokumen sehari. Ini kecepatan dia, pace-nya dia gitu, segitu. Ya, kalau mau nyaingin dia harus lebih dari ini. Kalau lebih dari dia, sekarang kan dunia pace-nya udah tinggi, ya kita nggak bisa lambat-lambat lah gitu maksudnya ya. In the fast-paced world, di dunia yang serba cepat, we inhabit itu guys, yang kita tinggali. Habitat yang kita tinggali lah intinya ya, di dunia yang serba cepat yang kita tinggali. The moment spent playing with children, momen menghabiskan waktu bersama children, anak-anak, it are not just trivial, bukan cuma trivial itu sepele. Ya, nggak cuma sekedar sepele ya. Pastime itu kegiatan menyenangkan, guys. Kegiatan menyenangkan, apakah hobi, sir? Itu bawahnya hobi, guys. For example, my hobby is ini apa? Playing chess or watching YouTube. Itu kan my hobby ya. Watching movie ya, my hobby. Tapi ngerjain yang lain kayak belajar juga seneng. Kayak ngerjain yang lain, ya itu pastime berarti ya. Bukan hobi tapi dia ya kegiatan menyenangkan lah ya. Kalau past times itu bukannya masa lalu, Sir. Ya kalau masa lalu kalau dipisah, past, pisah, times. Kalau disambung begitu artinya kegemaran. Ya. Harus kritis ya guys ya. Sir, kok gini ini kan masa lalu. Harus nanya biar saya bisa jelasin ya. Trivial pastimes berarti kegiatan menyenangkan yang sepele. Maksudnya di dunia serba cepat ini yang kita tinggali ini, momen-momen yang dihabiskan bermain dengan anak-anak bukan hanya kegiatan sepele. They-nya lari ke ini ya, waktu luang bersama anak-anak tadi ya. They are profound opportunities. Mereka adalah peluang yang sangat mendalam for bonding. Kesempatan yang besar untuk bonding. Bonding itu PDKT guys. Bahasa Inggrisnya PDKT, bonding. Bonding. Kalau approach itu baru ngedeketin aja. I want to approach that girl. Baru ngedeketin, belum ngobrol. Udah ngobrol, kamu rumahnya mana? Kamu hobinya apa? Itu bonding namanya guys. Ya, ini sering dipakai di pet shop ya, apa namanya, di orang anjing itu apa namanya, orang merawat anjing atau kucing ya.
kok belum jinak sih? Oh, kamu belum bonding sama dia, belum PDKT sama si anjingnya itu si ini ya. Itulah kenapa anjing bisa akrab sama tuannya karena bonding, sering bonding kayak dilus-elus gitu guys ya. And learning, ngelus-ngelus kucing juga bonding namanya. And learning dan belajar ya. Bedanya learning sama study masih ingat? Study kegiatan, dari segi kegiatan ini namanya study, tapi kalau nggak ngerti berarti nggak learn. Learn itu dilihat dari dapatnya guys. Dalam dunia yang serba cepat ini, momen-momen yang dihabiskan bermain dengan anak-anak bukan hanya kegiatan trivial. Trivial itu sepele ya. Sepele, they are profound. What is it? Mereka adalah peluang mendalam untuk menjalin ikatan dan juga belajar, right? Oke, lanjut dulu. Engaging in play. Okay, foster creativity. And imagination. Okay, allowing children to express themselves freely. Okay, berinteraksi, engaging ya, berterlibat. Engaging kan berinteraksi atau terlibat gitu ya. In play, di permainan, foster bisa mendorong creativity, kreativitas sama imagination, imajinasi ya guys ya. Allow kan membolehkan ya, bisa juga memungkinkan children, anak-anak untuk to express, untuk mengekspresikan themselves, diri mereka freely, dengan bebas ya guys ya. Itulah gunanya bermain di anak-anak, mereka bisa berimajinasi dengan bebas, alright, mengekspresikan dirinya dengan bebas. Ya, kalau di Finland itu malah umur berapa itu nggak boleh sekolah guys, harus fokus main sama teman-temannya. Guys, Finland sebagai negara nomor 1 pendidikan terbaik di dunia, itu dia nggak ada TK guys. Jadi ada batasannya mungkin 7 tahun ya. 7 tahun itu anak-anak nggak boleh sekolah, kayak harus main dulu, full main. Playground pun nggak ada materinya, ya udah main, pokoknya fokus main ya. Fokus main, baru ketika mereka bukan TK namanya, pre SD gitu ya, dipegang sama profesor, baru ketika sudah udah profesor menganggap ini udah bisa dilepas, baru para S2 yang ngajarin. Ya, kenapa harus profesor di TK-nya? Karena cetakan pertama harus bagus dulu, harus orang yang ini. Itulah kenapa Finland itu terbaik di dunia. Dan juga mereka belajarnya dalam waktu 1 jam itu mereka ada istirahatnya 15 menit. Jadi 45 menit stop dulu, ngapain, santai dulu, belajar lagi. Dan mereka nggak ada sistem kayak ujian-ujian gitu guys, cuma diawasin aja. Jadi guru tuh semua apal sama murid-muridnya, perkembangannya dia dicatat gitu. Oh, Mr. Fahmi hari ini udah bisa ini dicatat. Benar-benar perhatiannya. Memang soalnya gajinya tinggi. Ini guru-guru di Finland, dia minta harus S2 ya, nggak ada honorer di sana ya. Mungkin anak-anak mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Alright, moreover, these interactions, yang bener interaction ya, tapi saya kan style American ya, interaction nggak informalnya begitu. These interactions are instrumental in cultivating essential life skills such as teamwork and problem solving. Problem solving. Moreover, selain itu tambahannya, additionally, furthermore, right? This interaksi ini sangat penting, are instrumental. Nah, ini kok importantnya dia pakai instrumental, guys. Penting sebagai alat, itu instrumental sebagai alat. This phone is instrumental, bukan important ya. Kalau mau langsung maksudnya, this is instrumental for my work. Di pekerjaan saya HP ini penting apa? Penting sebagai alat. Instrumental, tapi apa maksudnya? Tool kan alat. Tool itu alat. Enggak, ini maksudnya penting. Penting itu vocabnya banyak banget. Bisa important ini kan penting biasa ya, penting sebagai alat, instrumental. Penting sebagai titik balik, pivotal, right? Pivotal. Penting mendasar, essential. Penting mendesak, crucial atau critical. Penting yang paling penting, ada vital sama paramount ya. Minimal teman-teman ketika ngelihat instrumental, apaan sih teman-teman kok pakai instrumen ya. Karena di reading banyak banget gini guys. Instrumental itu penting sebagai alat. In cultivating essential life skills, dalam mengembangkan, cultivating itu mengembangkan dengan penuh perhatian. Essential itu ya mendasar ya, esensi. Life skill, keterampilan hidup yang mendasar, essential, such as teamwork. Nah, kenapa di Finland itu anak-anaknya disuruh main-main dulu? Karena di permainan itu ada teamwork, ada kerjasama tim sama problem solving guys, pemecahan masalah ya. Di permainan itu juga nggak semudah itu orang bisa main
apalagi jadi jagoan di permainan lompat tali kah atau catur kah, itu nggak gampang. Oke, selain itu interaksi ini sangat penting dalam mengembangkan keterampilan hidup yang esensial atau mendasar seperti kerjasama dan pemecahan masalah. Oke, lanjut. Kalau mau nanya guys ya, silakan. Each game we play. Oke, play-nya kurang, play. Whether it be a simple board game or an elaborate outdoor adventure becomes a cherished memory. Okay, each game, masing-masing permainan we play yang kita mainkan, right? Whether it be a simple board game, mau itu apa? Board game yang sederhana kayak chess, right? Scrabble, apalagi itu Monopoly, ya kan? Or an elaborate outdoor adventure. Adventure apa guys? Petualangan outdoor, luar ruangan. Elaborate itu yang detail, yang ini di sini diartikan rumit ya. Sebenarnya dia detail, maksudnya detail. Elaborate. Can you elaborate that? Kamu bisa elaborasi itu nggak? Elaborasi berarti menjelaskan dengan detail. Ya. Itulah kenapa dia mengarah ke rumit ya guys ya. Berarti petualangan yang detail gitu ya, petualangan di luar ruangan yang detail. Mungkin nyari harta karun ya kan. Kamu harus habis ini ke sini ya. Banyak penjelasannya lah intinya, elaborate gitu ya. Becomes a cherished memory. Menjadi kenangan yang berharga guys. Memory yang berharga. Berharganya mana? Vocabnya berharga. Cherish itu berharga yang secara kenangan. Secara kenangan cherish, secara reputasi orangnya respect, mantap. Kalau yang biasa menghargai habis ngelakuin sesuatu gitu ya. Yang paling umum dipakai bukan. Appreciate. Kalau cherish untuk kenangan aja. Appreciate. I appreciate your work biasanya gitu. Terus what is it again? Become a cherished memory, menjadi kenangan yang berharga. Itu pakai F ya guys. The laughter shared and the stories created during these moments. Okay, enrich our lives immeasurably, right? Okay, the laughter, what is it? Tawa. Kalau tawa, laughter, right? Kalau tertawa, laugh aja. Jangan tertawa apa? Don't laughter apa don't laugh? Don't laugh, benar, don't laugh. Ini tawa saya. This is my laughter. Pakai F. G-nya diganti F ya. The laughter. Tawa yang di-share, maksudnya yang dibagikan ya. Saling berbagi tawa gitu ya. And the stories created, yang cerita yang diciptakan during this moment, selama momen-momen ini. Enrich, bisa apa? Enrich, memperkaya our lives. Itu bacanya bukan lives guys, lives. Itu jamaknya dari LIFE. Kalau LIFE kan life ya, kehidupan. Kalau jamak dia lives, pakai V ya, berubah V. Jangan sampai ketukar sama yang tinggal. He lives in Paris, lives. Itu lives. Itu bukan lives. Ini lives ya. Our lives measurably. Measure kan ini ya, ukuran ya. Ukuran, berarti immeasurably itu tanpa ukuran atau tanpa batas gitu ya. Tawa yang dibagikan dan cerita yang diciptakan selama momen-momen ini memperkaya hidup kita tanpa ukuran atau tanpa batas. Alright. Ya, masih banyak ini. Oke, lanjut. In essence, playing with children. Bukan chill tapi chill. Chill. Children. Okay. Serves as a reminder of the innocence and joy that life can offer. Alright, in essence ya, esensi ya pada dasarnya. Playing with children, bermain dengan anak-anak itu serves as berfungsi sebagai a reminder, pengingat ya, pengingat of the innocence. Innocence itu kepolosan ya, kepolosan berarti intinya dia polos lah. Kalau tidak jujur, kemarin bisa ini tanya tidak jujur ya, dishonest. Itu dishonest, lawan katanya integrity, having integrity. Integrity kan sesuai antara pikiran, tindakan, pikiran, ucapan, tindakan, itu kan integritas ya. Having integrity, lawan katanya dishonest, tidak jujur. Yeah. Dishonest, D-I-S-H-O-N-E-S-T. Right. Kepolosan and joy. Joy itu lebih dari happy ya guys ya. Lebih dari happy, dia joy happy yang mendalam lah ya. That life can offer, yang bisa ditawarkan oleh hidup. Pada dasarnya bermain dengan anak-anak menjadi pengingat akan kepolosan kita maksudnya, dan kebahagiaan yang bisa ditawarkan sama hidup ya. It is crucial
Okay, carve itu memahat ya. To carve out time To carve out time in our busy schedules. in our busy schedule. To cherish these fleeting moments. Cherish the fleeting moments. Fleeting ya kan, fleeting moments. Saya vocab baru lagi ya kan. Nah, banyakin aja guys vocabnya. It is crucial ya ini ya, mendesak ya, apa namanya, penting yang banget ya, mendesak ya. To carve out, carve itu kan ini memahat ya, carving. Memahat ya, memahat waktu. Apa maksudnya memahat waktu ya? Ini allocate the time, sama aja kayak allocate the time, spare the time ya, sama aja ya. Carve out the time itu ya ini menyisihkan waktu. Penting banget untuk menyisihkan waktu in our busy schedules, di dalam jadwal sibuk kita. To cherish, menghargai this fleeting moment, momen yang cepat berlalu ini ya. Jangan sampai kayak bapak saya guys, dia itu pas dia kan ke Arab ya, Arab Saudi ya kan, pas ibu saya melahirkan dia berangkat berapa tahun gitu, hampir 5 tahun. Jadi dia nggak tahu adik saya kecil ini udah gede aja, takut sama bapaknya, dia nggak kenal jadi rugi guys ya, rugi padahal kan lucu-lucunya anak-anak itu kan sampai umur 5 tahun itu udah nggak tahu, langsung gede aja tiba-tiba. Oke, momen yang cepat berlalu bahasa Inggrisnya fleeting, fleeting ya, fleeting moments, cepat berlalu. Oke, ultimately, these precious moments not only strengthen our relationships with children, but also allow us to rediscover our own inner child. Our own, langsung sambung aja, our own inner child, right? Inner child, ya tahu ya. Oke, pada akhirnya ultimately, right? These precious moments, momen-momen yang berharga ini. Sebentar, tadi udah tahu precious sama valuable bedanya? Belum ya? Belum datang. Precious sama valuable artinya sama ya, berharga. Cuman precious itu versi kita, belum tentu versi orang lain. Kalau valuable dia udah pasti bernilai, harganya mahal segala macam. For example, pulpen ini, umpamanya ada kenangan sama pacar saya dulunya, ini precious for me, precious. Tapi apakah valuable? Enggak ada value-nya ini. Dijual paling berapa? 1000-an, ya. Kalau lukisan Mona Lisa, valuable itu pasti mahal, dia kan mahal, valuable. Precious ya versi kita ya, berharga versi hati kita, versi kenangan ya. Precious. Nah, precious makanya precious memory biasanya orang bilang, bukan valuable memory. Valuable memory ada duitnya berarti ya, ada value duitnya. Valuable memory itu ya belajar guys. Nah, ketika kita belajar saham sehingga kita bisa kaya ya, ada value-nya pada waktu belajar itu. Alright, lanjut. What is it? Oke. Pada akhirnya momen-momen berharga ini tidak hanya memperkuat hubungan, strengthen our relationship with children dengan anak-anak, but also, tapi juga apa guys? Allow us, memungkinkan kita untuk rediscover. Discover kan menemukan. Kalau rediscover menemukan kembali ya. Our own inner child. Sisi anak kecil dalam diri kita. Kayak kita masih suka main PS, masih suka main permainan anak-anak lah. Itu berarti inner child kita. Apa sih bahasa Indonesianya? Inner child ya. Ya, biasa kita pakai inner child ya. Sisi anak-anak dalam diri kita itu masih ada sebenarnya kayak. Kita masih suka ayunan ya kan? Hah? Childish bersikapnya. Tapi kalau inner child bukan childish. Inner child itu kita masih seneng lah kayak mainan anak-anak. Kayak mengenang gitu, masih suka ayunan, lompat-lompatan, jungkat-jungkit. Oke, dalam diri kita. Therefore, let us prioritize ya these experiences. For itu koma ketemu for itu artinya karena guys ya. Koma for itu karena ya. For they are building blocks of lasting memories. Therefore, maka dari itu, let us prioritize. Mari kita prioritaskan, itu kata kerja dari priority ya, prioritize. Mari kita prioritaskan these experiences, pengalaman ini. Masih pagi guys, konslet ini ya. For they are, karena mereka building blocks. Mereka adalah building blocks. Building blocks itu kayak kita sebutnya batu pertama itu guys, landasan ya. Bedanya sama foundation apa? Kalau fondasi kan sudah struktur jadi fondasi. Kalau building blocks itu ya 2 blocks yang batu pertama lah kalau kita sebutnya. Apa? Peletakan batu pertama itu building blocks, bukan foundation. Kalau foundation
Pak Yai harus meletakkan ini batu pertama. Ngapain dia bikin pondasi semua? Enggak, building blocks itu ya. Batu pertama gitu ya. Berarti di sini artinya adalah fondasi. Emang bisa aja diartikan fondasi batu pertama lah ya. Of lasting memories, dari kenangan yang abadi. Maksudnya apa, Sir? Bentar, kita baca dulu. Oleh karena itu, mari kita prioritaskan pengalaman ini karena mereka adalah fondasi dari kenangan yang abadi. Ya kayak bapak saya berarti ya. Nggak ada kenang-kenangan sama adik saya kecil. Ya, saya aja yang puas ngeganggu adik saya waktu umur 3 tahun itu lucu-lucunya. Kalau sekarang udah nggak lucu, sekarang menjijikkan. Udah gede ya. In conclusion, the time spent playing with children is an invaluable investment in their development in our happiness. Happiness. Okay, in conclusion, sebagai kesimpulannya, the time spent playing with children, waktu yang dihabiskan bermain dengan anak-anak, is an invaluable berarti tidak ternilai kan sih, berarti ini ternilai banget sampai nggak ada harganya gitu ya. Investments, investasi yang tak ternilai in their developments, dalam perkembangan mereka, and our happiness, perkembangan mereka dan juga kebahagiaan kita. Right. Jadi kalau kita main sama anak kita, for example, if you have a children guys, itu bagus untuk perkembangan mereka, juga bagus untuk kebahagiaan kita. Ya. Yeah. Di sini tadi ada invaluable ya guys. Invaluable. Saya mau nanya guys, apa salah satu benda yang invaluable in this world? Ya selain kenangan, yang benda-benda fisik. Kalau kenangan kan udah pasti ya invaluable ya, nggak bisa dibeli ya. Invaluable, benda fisik yang nggak ada harganya. Kayaknya cuma satu deh di dunia. It's called Mona Lisa. Mona Lisa itu harga Mona Lisa nggak ada harganya. Itu nggak dijual memang. Kalaupun ada harganya itu udah level duit negara itu. Nggak kayak 1 triliun, ini kecil itu, duit kecil. Mona Lisa itu nggak tak ternilai ya, makanya dijaga banget. Okay, the simple joy of play can transform our lives in ways we never imagined. We never imagined, right? The simple joy, kebahagiaan sederhana of play, dari bermain, can transform, dapat mengubah, transformasi ya, our lives, hidup kita, in ways, dengan cara we never imagine, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Alright. Any questions? Ada pertanyaan. Apa? Tadi kan bahas di sana ya. Di sana ya. Saya mau tahu ini kapan penggunaan itu kan negatif semua ya, is, im, sama kan itu kan negatif semua. Kayak in kan kayak buat sifat gitu ya. Tapi saya belum tahu persisnya itu penggunaannya untuk apa. Oh enggak, itu nggak ada grammarnya. Itu pure hafalan. Dari im, kayak polite, sopan kan polite ya, impolite. Enggak semuanya, ada yang pakai un. Itu udah ditaruh di kamus. Nggak ada penjelasannya, nggak ada rumusnya. Sama kayak pronunciation, cara baca. Kenapa sih umbrella dibaca umbrella? Kenapa sih book dibaca book? Itu nggak ada rumusnya. For example like this, kering bahasa Inggrisnya apa? DRY bahasa Inggrisnya apa? Dry. Oke, kalau saya tambahin laun di depannya, pencucian. Laun? Tadi katanya dry. DRY bacanya dry kan? Kalau laundry? Laundry. Kenapa nggak laundry? Nah, memang nggak ada rumusnya guys. Harus kita immerse banget sama bahasa Inggris. Benar-benar kita harus ya kayak phrasal verbs itu suka-suka mereka. Oh, berarti pronunciation nggak cuma tulisannya ya, baca tulisannya. Kalau pronunciation, iya, kalau ada cara bacanya ini pronunciation bacanya apa? Ada simbolnya. Tapi kenapa kok bisa begitu? Itu nggak dijelasin. Bapaknya book ya, kan O2 itu kan U ya, book ya. Tapi kenapa kalau banjir FLOOD jadi flood, bukan flute? Itu nggak ada rumusnya. Rumusnya paling simbol aja ya. Iya, simbol. Terus panjang gimana kan ada rumusnya. Tapi kayak secara langsung kalau ketemu vocab dia tetap aja pakai itu namanya. Iya, pakai. Iya, guys. Dulu itu bahasa Inggris itu berasal dari Anglo-Saxon, maksudnya jauh banget dari negara Inggris, asal muasalnya negara Inggris itu ya. Nah itu bahasanya belum ada tulisannya, jadi nggak ada orang bisa tulis menulis. Yang pertama kali menuliskan terus merumuskan, ya dia yang menentukan bacanya ini tulisan begini, bacanya begini, dan dia atas katanya ini, itu kampus Oxford. Ya Oxford, mereka jual
kamus Oxford itu loh. Oxford Dictionary yang 13 ribuan, 15 ribuan yang palsunya itu kitab sucinya bahasa Inggris. Jadi semua buku bahasa Inggris itu transpirasi harus nyontek Oxford, harus dapat dari Oxford. Jadi buku tertinggi di bahasa Inggris itu kamus Oxford. Asal muasalnya bahasa Inggris, bukan Longman mah Amerika ya. Orang-orang Amerika pun juga ada di Inggris. Longman itu punya Punya Amerika, Oxford British. Tapi asal muasalnya bahasa Inggris ya Oxford. Nah, kita harus ngikut Oxford. Mamanya ada orang grammar debat. Kalau sense itu ini bisa dihitung. Enggak, sense itu nggak bisa dihitung, uncountable. Udah dibukain gini aja, ambil aja Oxford. Dibukain Oxford nggak boleh dibantah. Ini nggak boleh dibantah. Ini kitab suci. Nah, dia bilang non-uncountable. Meskipun orang argumennya, tapi kan pasir bisa saya hitungin. 1 pasir, 2 pasir, rambut ya kan. 1 rambut, 2 rambut, 3 rambut. Ini kan bisa dihitung. Money juga bisa dihitung. Tapi kalau Oxford udah bilang non-uncountable, tidak bisa dihitung, ya nggak boleh dibantah. Ya. Tutor manapun pasti ditanya bingung. Tapi kan rambut saya, Sir, Miss katanya ini rambutnya nggak uncountable. Ini saya bisa ngitung rambut 1, 2, 3 uban. Gitu ya. Jadi jawabannya gampang. Kalau Oxford sudah bilang uncountable ya uncountable. Karena mereka yang menentukan bagaimana pergerakan bahasa Inggris ini harus digunakan. Alright. Good question. Tapi Sir punya nggak ini Sir file-file tentang kayak pengguna, maksudnya kayak contoh-contoh verb in pertamanya gitu, terus terus Oh ya, saya cariin ya. Iya. Nanya di grup. Nanya di Japri, nanti saya jawab di grup. Alright, gitu. Any question again? Aku mau tanya yang tadi. Iya. Cherish itu kan tadi berharga juga ya? Cherish itu berharga. Tadi apa? Respect juga berharga. Berharga secara kenangannya, menghargai kenangan. Cherish. Postingannya pemain timnas waktu Sintayong dikeluarin. Iya, the cherish moment ya. Pada cherish the moment. Cherish moment. Berharga yang kenangannya. Precious juga Precious? berharga juga. Precious itu berharga secara feeling kita. This is precious for you, but not for me. Perspektif ya, perspektif. Perspektif kita precious. Cherish berarti bagi orang lain juga itu berharga gitu. Oh, Lebih beda. ke perasaan aja. Precious sama valuable. Kalau Cherish berharganya beda lagi. oh cherish, oh iya ya. Cherish berharga secara kenangan. Precious berharga secara perspektif kita, feeling kita sendiri. Kalau valuable nilainya memang tinggi. Oh iya benar. Berharga juga ya. Saya baru nyadar. Iya. Saya pisah itu tadi. Berarti penggunaan cherish sama precious apa? Precious ya Sintayong pergi itu lebih ke cherish sih. Ada kenangannya kan. Karena kenangannya banyak orang. Iya. Kalau precious Kalau cuma kalau kita precious doang yang ya for me this is precious meskipun nggak ada kenangannya, this is precious for me. Jangan diambil ini. Selama ini yang nemenin saya nulis ya ini, meskipun nggak terlalu kenangan sampai saya cinta banget sama pulpen ini enggak, tapi precious for me. Kan misalkan kita ngumpul nih, berarti ini cherish moment. bukan Cherish moment. moment. Precious juga bisa. Precious itu kecil banget, kecil. Bagiku aja gitu. Bagaimana? Precious. Ini precious for me. Precious ya. Tapi kalau ada kenangannya ya ditambahkan jadi cherish. Naik tingkat jadi cherish. Naik tingkatannya naik jadi cherish. Kalau ini bisa dijual dan harganya miliaran ya valuable. Again, Mr. Fahmi? Question? Alright, Q&A samples. Hah? Habis koma for itu bukan? Koma ketemu for itu namanya compound sentence. Kalimat compound. Compound itu adalah I love you but I hate you. I love you sama I hate you-nya itu main clause. Induk kalimat, dua-duanya induk kalimat. Jadi bisa disebutin ini dulu ataupun yang ini dulu. Kalau umpamanya dia pakai because ya I eat because I'm hungry. Ya because I'm hungry itu jadi anak kalimat. I eat-nya jadi induknya. Di Kresna HP berapa ini Sir? Yang Di Kresna conjunction itu 1 apa 2? Oh, yang kamu ketemu for jadi karena Kayaknya 2 di Kresna, HP 2. Ada Fun Boys, for and Oh iya, Van. nor. iya. Iya, masa nggak dikasih tahu koma for Iya, jadi iya. karena. Tapi belum sih Sir, kalau Belum ya? kayak kata-kata conjunction lain, nanti maknanya lain tuh. Cuma dikasih tahu Van Boys-nya aja itu. Fun Boys-nya. Alright. Ya, di Fun Boys itu dikira apa? HP 2 ya. Iya, kedua. And then alright, orang dia tidur. Langsung Q&A sampel. Oke, langsung Q&A sampel.